Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah legendaris, yaitu kisah legendaris Nyi Blorong. Kisah legenda Nyi Blorong dan asal-usulnya ini hanyalah untuk sekedar menambah wawasan kita dalam pengetahuan dunia spiritual yang nyatanya masih ada sebagian masyarakat Jawa dan Sunda yang mempercayai keberadaan mitos atau legenda Nyi Blorong. Asal-usul Nyi Blorong serta legenda keterkaitannya dengan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong juga adalah salah satu di antara sosok legenda dalam mitologi bangsa Indonesia yang telah cukup dikenal. Sosok berparas cantik dengan badan setengah ular ini diketahui adalah seseorang panglima terkuat yang dipunyai kerajaan gaib pantai selatan. Terkecuali dikenal mempunyai kesaktian yang begitu mengagumkan, ia juga memiliki banyak bawahan jin yang tidak kalah dikdaya. Di bawah ini, sepintas kita bakal mengulas sekitar asal-usul Nyi Blorong beserta legendanya. Banyak pakar spiritualis disertai legenda yang sampai kini beredar dan menyebutkan bila Nyi Blorong sejatinya adalah putri pertama Nyimas Dewi Rangkita yang bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri adalah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya yaitu seorang gadis nan cantik jelita, tetapi lantaran dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia lalu tumbuh menjadi wanita yang angkuh serta jahat. Lantaran kejahatannya itu, ia diusir dari keraton punya kakeknya. Ia lalu mengasingkan diri di Rimba Selatan, serta dimulailah cerita asal-usul Nyi Blorong ini. Satu waktu, dalam perjalanan di dalam Rimba, ia tidak berniat lewat satu gerbang gaib yang membawanya masuk ke dalam kerajaan jin milik Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Tahu bila ada manusia yang masuk ke dalam kerajaannya, prajurit kerajaan lalu menangkap Nyimas Dewi Anggatri serta membawanya ke hadapan sang ratu. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang amat cantik. Ia dipercaya
mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terkadang, ia disebut memiliki wujud ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra. Penyakit kulit yang dialami putri tersebut kemungkinan dianggap sama seperti ular yang berganti kulit. Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga serta Panembahan Senopati. Konon, beberapa spiritualis menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Nyai Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali memiliki arti sungai. Panembahan Senopati dari tahun 1584 sampai 1601 adalah pendiri ekspansi Imperial Mataram, mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul di Pemancinang, Selatan Jawa, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul, menurut catatan sejarah, mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Mendengar narasi serta cerita hidupnya Nyi Mas Dewi Anggatri, Nyi Roro Kidul lalu merasa iba. Kanjeng Ratu Kidul lalu mengangkat Nyi Mas Dewi Anggatri menjadi anaknya serta menganugerahkan kesaktian siluman ular kepadanya. Nyi Roro Kidul juga mengubah nama si gadis yang semula Nyi Mas Dewi Anggatri menjadi Nyi Blorong. Pada awalnya, Nyi Blorong cuma dikira sebagai gadis umum, tetapi lantaran kepiawaiannya dalam memimpin, berperang, dan bekal kesaktian ularnya, Nyi Roro Kidul lalu memberi keyakinan kepadanya untuk jadi pemimpin batalion dalam unit prajurit yang dipunyai kerajaan. Bersamaan dengan kesuksesannya dalam memimpin, Nyi Blorong secara bertahap lalu diakui jadi panglima paling tinggi dalam pertahanan keraton kerajaan pantai selatan. Mitos lain menyebutkan, bila waktu bulan purnama, kesaktian serta kecantikan Nyi Blorong bakal mencapai puncaknya. Ia dapat dengan gampang beralih rupa atau bentuk menjadi sosok wanita cantik berkebaya hijau. Tetapi, waktu bulan mulai mengecil, ia dengan sendirinya bakal beralih menjadi sosok ular raksasa yang mengerikan. Legenda pesugihan Nyi Blorong menurut keyakinan orang-orang Jawa, Nyi Blorong adalah bawahan Nyi Roro Kidul yang terkecuali jadi panglima paling tinggi. Juga mempunyai pekerjaan untuk menyesatkan manusia. Penyesatan yang mereka kerjakan yaitu dengan memberi pesugihan atau kekayaan dengan jalan yang sesat. Untuk manusia yang terbawa nafsu, pesugihan Nyi Blorong ini pasti bakal begitu mengundang selera. Dalam pesugihannya itu, Nyi Blorong senantiasa datang ke tempat tinggal orang yang memujanya. Ia lalu bakal memohon si empunya tempat tinggal untuk terkait tubuh dengannya dalam kamar spesial. Dalam kamar itu, si empunya tempat tinggal bakal lihat Nyi Blorong dalam bentuk gadis cantik. Tetapi bila ada yang menguntip, mereka bakal lihat si empunya tempat tinggal tengah terkait tubuh dengan seekor ular raksasa. Sesudah melakukan ritual terkait tubuh, Nyi Blorong bakal pergi dengan meninggalkan sebagian keping emas yang sebenarnya adalah sisik ular kepunyaannya sendiri. Sebagai ubah dari kekayaan yang diperolehnya dengan gampang, si empunya tempat tinggal mempunyai keharusan
untuk memberi tumbal anggota keluarganya. Seorang yang ditunjuk jadi tumbal bakal mati dengan penyebabnya yang tidak kita ketahui. Nyi Blorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Sentini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Sebagian spiritualis menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi versi tersebut dibantah sebagian ahli supranatural yang lain. Nyi Blorong lebih berwujud kepada putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Hal itu berbeda dengan Ratu Kidul yang berwatak baik hati. Namun menurut sumber lain, Nyi Blorong adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatri, anak dari Nyimas Dewi Rangkita atau yang kita kenal sebelumnya sebagai Ratu Galuh, anak dari Nyimas Dewi Anggista. Dan menurut sumber lain, Nyi Blorong adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatri, anak dari Nyimas Dewi Rangkita atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh, anak dari Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Baiklah, kisah kali ini sampai di sini, yaitu legenda tentang Nyi Blorong. Cerita tersebut sepintas mengenai asal-usul Nyi Blorong beserta legenda pesugihannya yang mendunia. Mudah-mudahan dengan melihat video ini, kita semuanya dapat sadar serta menjauhi hal-hal atau jalan-jalan maksiat, juga kemusyrikan. Cerita ini hanyalah sekedar untuk mengetahui dan menambah pengetahuan dunia spiritual kita, yang nyatanya ada cerita legenda yang masih berkembang di masyarakat Jawa dan Sunda yang memanglah sedemikian rupa dibuat indah oleh beberapa setan sehingga kita menjadi sesat, na'udzubillah, sehingga kita harus lebih mencerna lagi dan memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi.